Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah sedekah. Selamat mengikuti. Semoga membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Berbuah dua. Itu perumpamaan yang sangat logis sekali dan nyata dibuktikan oleh Allah dari tangkai padi juga demikian. Perumpamaan yang amat sangat masuk di akal dan ada di tengah kita, nyata adanya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumi yusibhul ibadu fihi illa malakan yanzil yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfika khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada dua malaikat yang turun setiap pagi dan berkata, salah seorang di antara mereka, "Ya Allah, berilah ganti pada orang yang berinfak." Dan berkata malaikat yang lain, "Berilah kebinasaan bagi orang yang kikir." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ngeri sekali ini, sahih ini kan. Nah, tentunya mari kita biasakan sedekah atau berinfak yang minimal dibiasakan pembiasaan itu. Minimal uang yang terkecil, pecahan uang kecil sekarang itu ya, untuk menghindari dari hadis ini. Ngeri sekali. Di satu sisi yang berinfak dan bersedekah itu didoakan oleh malaikat, tapi ketika orang kikir itu akan juga didoakan oleh malaikat. Ini yang doanya malaikat. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kikir. Dan sahabat Harithah bin Wahab radhiyallahu an meriwayatkan, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Ada yang hilang ini ya. Saddaku yushikur rajul yamshi bisodaqati fayaqul alladhi wa'tiyaha law ji'ta biha bil ams qabil taha fa ammal ana fala hajata li biha fala yajid mayak baluha. Bersedekahlah, karena hampir saja seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya, kemudian berkata orang yang diberikan sedekah tersebut, "Seandainya engkau datang kemarin, maka aku akan menerima sedekahmu. Adapun hari ini, maka saya tidak butuh lagi." Maka orang yang ingin bersedekah tersebut tidak mendapatkan orang yang ingin menerimanya. Hadis Bukhari Muslim. Ini hadis, mari kita camkan betul. Kita ada kewajiban ini di P ini, kewajiban Expo ya, sampai di Februari 2024. Ini cocok tepat sekali nih hadis ini. Jangan sampai kita lewat di 2024 baru mau bersedekah, baru mau berinfak, baru mau bayar Expo. Sudah kemanfaatannya sudah berkurang, walaupun bermanfaat. Tapi saat inilah dituntut jediah dari antum semua untuk menyambut seruan Expo ini yang sampai hari ini memang belum maksimal. Jangan sampai kita terkena sindiran dari hadis ini. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang sedekah
bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Al-Hadid, Quran surat Al-Hadid ayat 18. Siapa bilang bersedekah harus tunggu kaya? Nah, pada bulan Ramadan khususnya, kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang dermawan. Dan di antara bentuk dan sifat kedermawanan adalah memperbanyak sedekah. Dengan cara memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, begitu banyak pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Dan tidak ada sedekah terbaik yang lebih agung di bulan suci ini selain memberi makan orang yang berbuka puasa. Kalau di mana saya pernah lihat di YouTube itu, pokoknya daerah Timur Tengah sana, itu mobil ber itu di stop sampai sama puluhan bahkan ratusan orang, di stop ya, dibegal mobil itu, orangnya disuruh turun, ternyata mereka sudah menyiapkan bukaan itu di sana ya. Mudah-mudahan di kita bisa mencontoh itu, seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga seperti itu, rebutan untuk orang diajak untuk berbuka yang dihidangkan oleh mereka. Mereka membawa dari rumah, mereka digelar itu taplaknya, kemudian mereka letakkan makanan-makanan untuk berbuka. Dan mereka ajak orang untuk berbuka di tempat yang disediakan. Sampai seperti itu. Mereka semangatnya luar biasa untuk memberi makan orang yang mau berbuka puasa. Teman-teman yang berbahagia, di antara keutamaan bersedekah pada bulan Ramadan adalah ini yang bisa saya sampaikan, ini ada 5. Sebetulnya banyak sekali keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Yang saya sampaikan di sini 5 saja. Yang pertama, di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi orang yang bersedekah itu akan mendapat naungan. Mungkin kalau di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, mungkin dia akan mendapat naungan dari sedekah yang dia berikan ketika dia masih ada di dunia. Bahkan ketika ada seseorang yang meninggal dunia, dia ingin dihidupkan kembali. Ternyata dia ditanya, kenapa pengen hidup kembali? Dia bukan pengen naik haji, atau pengen umroh, atau pengen sholat, pengen puasa, tidak. Tapi ketika ditanya, kenapa pengen hidup lagi di dunia? Saya ingin sedekah. Ini yang berarti di sana ada sesuatu yang sangat luar biasa dari pahala sedekah itu. Ya, ketika ditampakkan ketika dia menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, atau setelah meninggal, ditampakkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang yang bersedekah, sehingga dia ingin dihidupkan kembali dan dia ingin sedekah. Yang kedua, sedekah akan menjadi naungan kelak di hari akhirat. Harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah. Sedekah sebab diampuni dosa dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian sedekah bisa mensucikan diri dan mensucikan harta kita. Dengan sedekah kita tidak ragu lagi untuk memakan harta kita. Untuk agar tidak berat, zakat atau sedekah itu kita keluarkan per bulan. Karena kalau ketika kita akumulasi setahun, itu akan kerasa besarnya sedekah atau zakat itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendermakan sebagian harta kita di bulan Ramadan ini.
khususnya dalam memberikan sedekah makanan bagi orang yang sedang berbuka dengan mengharap pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak yang sangat menakutkan, sedekah memiliki perkara yang besar. Orang yang bersedekah di saat yang sangat mengerikan itu, dia berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Keutamaan yang pertama ini didasari dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulum ri'in fi dhillin sodaqati hatta yuqda bainan nas." Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Zillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuh." Naungan orang yang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya, hadis riwayat Ahmad. Maka hendaknya kita bersedekah. Bersedekah jangan menunggu kaya dan menunggu nanti semakin berat bersedekah, semakin besar pahalanya. Semakin rasanya kita bakhil dengan harta yang kita miliki, kemudian kita keluarkan dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahalanya. Di antara pahalanya adalah setiap orang yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat kelak. Bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Sesungguhnya orang yang bersedekah kepada kaum fuqara dan orang-orang miskin pada hari kiamat kelak berada di bawah naungan Ars Ar-Rahman. Pada hari di mana kita ada naungan kecuali naungannya, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wasyab nasha'a ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atu amratun zatu mansibbi wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqati fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, imam yang adil. 2, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Serta yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu dia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada butir ke-6 ini yang terkait dengan sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah
dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Karena sedekah itu akan disimpan di sisi Allah. Yang ada pada kalian akan habis dan hancur. Tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal dan abadi. Oleh karena itu, harta kita yang hakiki adalah harta yang disedekahkan. Adapun harta yang ada di tangan kita di dunia ini belum tentu menjadi harta kita. Harta yang hakiki milik kita adalah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakkan harta itu sampai seperti gunung. Bisa jadi seseorang yang bersedekah dengan seperak atau 2 perak bisa jadi segunung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ikhlas. Hal ini didasari dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adl tamratin min kasbi thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyamini thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal." Barang siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembangbiakkan sedekah itu untuk orang yang bersedekah seperti salah satu di antara kalian mengembangbiakkan anak kudanya sehingga semakin banyak sampai seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Sedekah merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan merupakan sebab mendatangkan pahala yang besar dari Allah. Setiap kita pernah jatuh pada dosa dan maksiat. Karena manusia sifatnya melakukan kesalahan. Di antara cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-saddiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at al mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-sa'imin was-sa'imat wal hafidin wafidin furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab 35. Berikutnya, bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sesungguhnya sedekah bisa mensucikan diri dan mensucikan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka berupa sedekah yang bisa membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Kemudian bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian, karena harta yang ada pada kalian bisa bertambah karena sedekah. Jadi secara zahir harta kita ketika kita keluarkan akan berkurang, padahal sebenarnya tidak. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, dan ini bisa kita saksikan. Bahkan banyak orang-orang yang bersedekah berkata demikian,
Oleh karena itu di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, Rasul SAW bersabda, salah satu uqsimu alaihin ma naqasa malu abdin min sadaqah. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, diantaranya Rasul katakan, tidak mungkin harta seorang hamba berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rasul SAW bersumpah atas hal itu. Yang bersumpah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusibhul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul ala kharru Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya 2 malaikat. Ini sudah sampaikan tadi ya. 2 malaikat turun kepadanya, salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Bukhari Muslim. Oleh karena itu, orang yang berinfak hartanya berkah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Semoga ini bermanfaat materi atau berbagi ilmu yang sempat saya susun dalam sebuah PPT yang seharusnya saya sampaikan di tanggal 5, tiba-tiba maju pada pagi hari ini dan masih dalam tahap perbaikan sebetulnya. Semoga kita masih bisa mengambil hikmah dari materi pada pagi hari ini. Sedekah dapat menghapuskan dosa, kemudian nggak perlu banyak sih yang namanya sedekah itu. Yang penting itu istiqomah. Terus ya, tiap hari. Ya. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang berkelanjutan, istimrar. Terus menerus tiap hari 1000, tapi terus. Ya. Dibanding 100.000 tapi setahun sekali gitu, atau sebulan sekali. Allah lebih suka tiap hari walaupun sedikit. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana kita upayakan agar Ramadan tahun ini itu bisa lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Jangan lupa kita perhatikan waktu dan terus berdoa kepada Allah, terus mendoakan untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan umat ini, dan bersedekah tidak menunggu kaya, jangan sampai keduluan. Nah, kalau bisa sedekah itu rebutan, seperti zaman awal perjuangan ini. Kemudian tentunya dengan doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ini perlu kita terus dawamkan ya, zikir-zikir harian kita. Kita doakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita agar terus bisa mendoakan yang terbaik tentunya ya. Seperti di Banten Barat kemarin ada motivasi yang luar biasa dari Prof M itu. Tentunya dengan wasilah doa, semua apa yang kita cita-citakan, semua yang kita harapkan itu bisa terwujud. Ini banyak sekali kisah-kisah, mulai dari zaman Nabi Adam ya, sampai zaman Nabi Isa, itu kisah-kisah inspiratif tentang sedekah, yang mereka awalnya kekurangan karena sedekah,
mereka menjadi berkecukupan. Bahkan zaman Nabi Musa itu ada suami istri yang ditakdirkan kayaknya 1 tahun aja. Dia minta karena miskin nggak tahan, dia lapor ke Nabi Musa, kemudian didoakan Nabi Musa, dia kaya. Tapi dikasih tahu cuma 1 tahun aja ya kan. Rupanya dia keasikan sedekah itu. Dia buat rumah singgah, para musafir itu setiap hari musafir itu datang dan dia jamu di situ. Nggak keras itu udah 1 tahun lewat. Yang heran Nabi Musa akhirnya, kenapa ini gitu? Kok bisa masih kaya, bahkan bertambah kaya ini? Padahal waktu 1 tahun sudah lewat. Sehingga Allah menyampaikan bahwa saya malu, kata. Masa dia lebih murah dari saya, lebih pemurah dari saya? Maka saya tambah rezeki. Teman-teman, mari kita biasakan bersedekah ini. Karena sedekah tidak akan membuat kita miskin, bahkan akan bertambah dan bertambah. Kemudian dengan banyak bersyukur, dan bentuk syukur itu juga bisa bentuknya adalah sedekah. Itu mensyukuri nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam ini dengan sedekah. Semoga pertemuan pagi ini bisa menyemangati kita. Ya kalau kita baca kisah Khulafaur Rasyidin lebih malu lagi kita. Ya, bagaimana Umar bin Khattab telat sholat jamaah. Itu berapa hektar kebun kurmanya diserahkan untuk Islam. Kita nggak usah sampai segitunya ya, karena kita nggak punya juga sampai berhektar-hektar kebun kurma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Allah Ustaz Abdul Ghafur yang telah mengingatkan kita semua akan pentingnya sedekah. Dan insya Allah Ramadan ini adalah sebagai madrasah takwa dan salah satu madrasah yang patut kita bisa terus lakukan, yang tidak kalah pentingnya dengan madrasah-madrasah yang lainnya adalah madrasah Al-Quran, dan ternyata madrasah tentang harta yang sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf tadi, betapa pentingnya sedekah ya. Jadi kita tinggal melaksanakan, mempraktekkan, dan merawat perilaku kita untuk senantiasa bersedekah di pagi hari. Niatkanlah usaha kita agar mampu bersedekah lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Jangan sampai usaha kita ini diniatkan hanya semata-mata untuk mendapatkan mobil atau mendapatkan ibadah haji, tapi yang sangat penting adalah agar kita mampu bersedekah pada hal yang lebih baik. Betul? Karena sedekah itulah yang akan membela kita di hari kiamat kelak. Seorang menunggu dinaungi dengan sedekahnya. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita bersedekah dan sudah berapa ikhlas kita bersedekah? Kita kadang-kadang bersedekah itu hanya sekedarnya saja. Minimal kita, tidak maksimal dalam bersedekah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan di bulan Ramadan ini, karena bulan sedekah, maka sangat baik bagi kita untuk meningkatkan nilai-nilai, meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah bersedekah di pagi hari. Berapapun yang kita mampu kita lakukan agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa.
pertolongan Allah datang kepada orang yang suka bersedekah. Pertolongan Allah akan datang kepada orang yang mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pertolongan Allah akan datang kepada orang yang membantu orang lain dalam kesulitan. Pertolongan Allah akan turun ketika kita menolong agama Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar bersedekah. Bahkan bala bencana akan tidak terjadi ketika kita mau melaksanakan sedekah. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak bencana, menolak kebahagiaan. Yang datangnya adalah kebahagiaan. Orang-orang yang sedekah itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bersedekah itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, di mana surga yang luasnya seluas langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fi syarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu senang maupun sempit maupun di waktu senang, di waktu senang maupun sempit. Fi syarra'i wad-dharra. Nah, itu orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Itu salah satu ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan emosinya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku sekalian, saya rasa cukup motivasi untuk melakukan sedekah ini. Tinggal kita melaksanakan, mempraktekkan, dan merawat kebiasaan bersedekah ini hingga akhir hayat. Dan kita hendaknya senantiasa menjaga niat kita dalam bekerja. Niatkan agar bisa bersedekah lebih baik, lebih banyak, dan lebih barakah. Jadi kalau niat usaha, niat menjalankan bisnis, maka niatkanlah agar bisa bersedekah. Kepada siapa sedekah itu? Kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kaum muslimin pada umumnya, kepada para musyafir, kepada orang-orang fakir, pada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang lemah secara ekonominya dan membutuhkan pertolongan. Jadi niatkanlah kita di dalam berusaha, dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Salah satunya adalah niat agar mampu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak sekali yang sulit mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Sholat jalan tetapi zakat tidak jalan. Haji jalan tapi zakat tidak jalan. Puasa jalan tapi zakat tidak jalan. Nah ini, dengan sedekah kita akan membersihkan harta-harta yang kita miliki agar menjadi halalan thayyiban. Kalau harta tidak dibersihkan berarti halal tapi belum tentu thayyib, karena masih ada hak orang lain. Halalan thayyiban. Harta itu halal, thayyib kalau hartanya sudah dibersihkan, disedekahkan sebagiannya kepada orang lain yang membutuhkan. Siapa mereka? Bagaimana tadi disebut? Keluarga, saudara, sanak, familinya, dan juga kepada ibnu sabil, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para ustadz.
yang betul-betul membina santrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, begitu juga para pejuang di jalan Allah. Sahabat semuanya, sedekah adalah pintu menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditolong Allah, mari kita bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.